Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Miss Nora harapkan kamu semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat meskipun kita saat ini masih belajarnya dari rumah. Oke, ada semangat hari ini untuk belajar? Ada ya. Sama seperti Miss Nora yang hari ini juga semangat. Ya, kamu juga tetap harus semangat. Oke. Kita buka buku kita halaman 106 pembelajaran yang kelima. Sudah dibuka? Sudah. Berarti kita langsung saja pelajari. Oke? Ini pelajaran bahasa Indonesia. Judulnya hewan peliharaan yang mengganggu. Lingkungan rumah Sekar selalu bersih dan rapi. Semua anggota keluarga selalu menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan rumah. Namun, sudah 1 bulan ini sering tercium bau tidak sedap di halaman rumah Sekar. Bau tersebut berasal dari kotoran kucing milik Bu Irma, tetangga Sekar. Setiap pagi, kucing-kucing tersebut dibiarkan bebas berkeliaran setelah diberi makan. Kucing-kucing tersebut sering bermain di halaman rumah Sekar yang luas. Sebenarnya, keluarga Sekar menyukai kucing-kucing tersebut. Namun, keluarga Sekar kurang suka dengan sikap Bu Irma yang membiarkan kucing-kucingnya membuang kotoran sembarangan. Bulu-bulu kucing tersebut pun terlihat kotor, tidak terawat, dan bertebaran di mana-mana. Akibatnya, para tetangga membicarakan sikap Bu Irma yang membiarkan kucing-kucing peliharaannya mengganggu kenyamanan lingkungan mereka. Sekar jadi ingat nasihat ayah. Jika ingin memelihara hewan, kita harus melakukan kewajiban merawat dan menjaganya agar hewan peliharaan tidak mengganggu kenyamanan tetangga sekitar. Nah, ini juga mengandung pesan ya buat kita semua, buat kamu, buat Miss Nora juga. Kalau kita punya hewan peliharaan di rumah, ada baiknya kita bertanggung jawab memeliharanya ya. Termasuk juga misalnya kalau dia membuang kotoran, maka kita wajib untuk membersihkan ya. Memberi makan juga. Sehingga apa? Sehingga kalau kita merawat hewan peliharaan kita dengan baik ya, apalagi misalnya dengan kotoran ya. Kotorannya ini kita buang, lalu kita bersihkan, kita beri mungkin pewangi gitu ya, supaya jangan bau. Nah, dan membuat kita nyaman juga bertetangga ya. Oke? Intinya adalah kalau kita punya hewan peliharaan, kita harus bertanggung jawab menjaga dan memelihara, merawatnya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman 107 yang Ayo menulis. Nah, yang A-nya, tuliskanlah permasalahan yang ada dalam bacaan di atas. Nah, kamu bisa tulis, kucing Bu Irma membuang kotoran di halaman rumah Sekar. Miss Nora ulang ya. Kucing Bu Irma membuang kotoran di halaman rumah Sekar. Itu masalahnya. Yang B, tuliskanlah hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membersihkan kotoran kucing. Ya, membersihkan kotoran kucing. Yang kedua, menegur Bu Irma agar kucingnya tidak membuang kotoran sembarangan. Menegur Bu Irma agar kucingnya tidak membuang kotoran sembarangan. Yang ketiga, membuang kotoran kucing. Nah, kalau misalnya kucingnya seperti ini, tadi kan kucingnya udah terlanjur tuh buang kotorannya di halaman rumah Sekar, maka Sekar harus membuang kotoran kucingnya supaya jangan bau ya. Yang keempat, membersihkan bulu-bulu kucing. Nah, tadi katanya bulu-bulu kucingnya juga bertebaran kemana-mana sehingga mengganggu tetangganya ya. Jadi harus dibersihkan bulu-bulu kucingnya. Yang kelima, mengubur
kotoran kucing ya, supaya nggak bau. Setelah dibersihkan dikubur ya, atau ditimpa dengan pasir atau apalah gitu ya, pokoknya dikubur supaya apa? Supaya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Oke? Sudah? Kalau sudah, maka kita lanjutkan ke halaman 108. Nah, ini pelajaran PKN. Ya, masih seputar tentang kewajiban. Kita baca ya teksnya. Dinda ingin memelihara kucing. Ayah tidak mengizinkannya dengan alasan Dinda belum cukup bertanggung jawab untuk merawat hewan peliharaan. Dinda lalu berjanji pada ayah bahwa ia akan bertanggung jawab dan merawat kelincinya kelak. Akhirnya, ayah membelikan Dinda seekor kelinci. Apa yang harus Dinda lakukan dalam memelihara kelincinya? Ayo, bantulah Dinda dengan menuliskan kewajiban dalam memelihara hewan peliharaan. Tuliskan pula kewajiban ketika hewan tersebut sakit. Nah, kewajiban dalam memelihara hewan yang pertama adalah memberi makan secukupnya. Ya, memberi makan hewan secukupnya. Yang kedua, memberi minum. Ya, bukan hanya dikasih makan doang ya, tapi dikasih minum juga. Memberi minum secukupnya. Yang ketiga, membersihkan kandang hewan. Jadi kita harus bersihkan kandangnya supaya apa? Supaya nyaman hewannya tinggal di situ, ya kan? Yang keempat, memandikan hewan peliharaan. Ya, hewan peliharaan juga perlu mandi ya, supaya bersih bulunya dan wangi, terus nggak bau ya, wangi, bersih gitu ya. Dan yang terakhir adalah memberikan vitamin atau obat jika hewan tersebut sakit. Ya, jika hewan tersebut sakit. Miss Nora ulang ya. Kewajibannya ada 5. Yang pertama, memberi makan secukupnya. Yang kedua, memberi minum juga secukupnya. Jangan kebanyakan, jangan kedikitan ya. Yang ketiga, membersihkan kandang supaya hewannya nyaman tinggalnya di situ, ya kan? Yang keempat, memandikan hewan peliharaan supaya bulunya rapi, bersih, nggak bau, ya kan? Dan yang terakhir, memberi vitamin atau obat ketika hewan tersebut sakit, ya. Itu ada 5 kewajiban yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaan. Sudah? Sudah ditulis? Sudah. Kalau begitu kita masuk ke pembelajaran matematika. Nah, ini masih seputar kemungkinan perkalian, tapi ya, perkalian untuk membuat kemungkinan, tapi dalam bentuk perkalian ya. Kita perhatikan contohnya. Halaman 109. Pak Bayu memelihara burung. Burung tersebut dipelihara untuk dijual. Pak Bayu tidak mau tetangga sekitar terganggu oleh bau kotoran burung. Untuk itu, Pak Bayu selalu membersihkan sangkar-sangkar burungnya. Di halaman rumah Pak Bayu terlihat 15 sangkar burung. Banyak ya sangkar burungnya. Sangkar tersebut terbuat dari potongan kayu. Jika satu sangkar terbuat dari 60 potong kayu, maka ada 900 potongan kayu yang digunakan. Nah, di situ kan sudah dibuat contohnya ya. Dari mana bisa dapat 900 nih? Nah, berarti 15 ya, sangkarnya tadi 15, lalu dikali 60 potong kayu. Karena satu sangkar membutuhkan 60 potong kayu. Jadi 15 kali 60 sama dengan 900. Oke? Kalau begitu kita lanjut. Yang ayo berlatihnya. Nomor 1. Cobalah kamu buat kemungkinan jumlah sangkar burung dan jumlah potongan kayu yang digunakan berbeda untuk satu sangkar burung dengan jumlah semua potongan kayu yang digunakan 750 potong. Nah,
Ya, total semua potongan kayunya ada 750. Kita diminta untuk membuat kemungkinannya. Nomor 1 itu Miss Nora yang kasih, yang jawab. Nanti nomor 2 kamu yang buat kemungkinannya ya. Yang pertama 750 sama dengan titik-titik kali titik-titik. 3 kali 250. Jawab ya, tulis ya. 3 kali 250. Lalu yang keduanya 750 sama dengan 15 kali 50. 15 kali 50. Lalu kemungkinan yang ketiga 750 sama dengan 10 kali 75. 10 kali 75. Yang keempat 750 sama dengan titik-titik kali titik-titik. 5 kali 150. 5 kali 150. Dan yang kelima 750 sama dengan 25 kali 30. 25 kali 30. Udah ya, bisa ya. Nah, untuk yang nomor 2 ini coba kita baca soalnya ya. Cobalah kamu buat soal cerita lain, misalnya membuat kandang kucing dari potongan kawat. Tentukanlah jumlah potongan kawat yang tersedia. Mintalah temanmu menentukan 5 kemungkinan jumlah kandang kucing yang dapat dibuat dan jumlah potongan kayu yang digunakan untuk satu kandang kucing dari jumlah potongan kawat yang tersedia yang telah kamu tentukan. Nah, nomor 2 ini sama seperti nomor 1 ya. Kamu tentukan dulu berapa hasil potongan kawatnya. Misalnya 600. Nah, kamu bikin 5 kemungkinan ya, tapi yang dari nomor 1 sampai nomor 5 semuanya sama 600 misalnya begitu ya. Nah, jadi kamu tinggal mencari berapa kali berapa sama dengan 600. Begitu seterusnya sampai nomor 5. Sama seperti cara mengerjakannya sama seperti nomor 1. Ya. Paham ya? Jadi jumlah total potongan kawatnya itu semuanya sama dari nomor 1 sampai 5. Sama pokoknya persis seperti nomor 1 cara pengerjaannya. Kalau sudah, maka kita lanjut ke pembelajaran 6 ya. Karena hari ini kita full tematik, maka kita kerjakan semuanya sampai evaluasi ya. Tetap semangat ya anak-anak, sama seperti Miss Nora juga hari ini semangat sekali mengajar kamu. Oke, kita lihat yang ayo mengamati yang halaman 110. Nah, di situ ada beberapa orang, ada 4 orang laki-laki ya yang sedang bergotong royong. Nah, satu ada membersihkan selokan atau got, ya kan? Satu ada yang mengumpulkan sampah, satu ada yang memungut ranting-ranting yang sudah dipotong, lalu ada juga yang memotong ranting pohon yang gak kepakai, yang atau yang udah kering ya. Nah, ini adalah gambar warga yang sedang bergotong royong atau yang sedang kerja bakti ya. Kita perhatikan langsung ke soalnya ya, pertanyaannya. Apa yang sedang dilakukan warga? Ya, jawabnya adalah bergotong royong. Pinter. Oke, nomor 2. Apakah kegiatan tersebut merupakan kewajiban warga? Ya, tentu ya. Ini merupakan kewajiban warga. Kalau enggak warga yang membersihkan, siapa lagi yang bersihin? Enggak mungkin orang lain kan? Otomatis atau pasti warga tersebut yang membersihkan lingkungannya, ya kan? Yang ketiga, untuk apa kegiatan tersebut dilakukan? Agar lingkungan bersih dan nyaman. Tulis ya, agar lingkungan bersih dan nyaman. Nomor 4, apa masalah yang dapat timbul jika kegiatan tersebut tidak dilakukan? Nah, kamu bayangkan kalau misalnya lingkungan di tempat kamu tinggal itu sampahnya berserakan, nggak ada yang bersihkan, lalu apa yang terjadi? Iya, benar.
yang terjadi adalah banjir. Apalagi kalau misalnya seperti akhir-akhir ini ya, seringkali hujan ya. Jadi kalau nggak dibersihkan maka mampet nanti selokannya atau gotnya, dipenuhi sampah. Akhirnya airnya nggak bisa jalan, meluap ke jalanan. Akibatnya jadi banjir ya. Lalu apalagi yang masalah yang dapat timbul selain banjir? Banyak sampah. Iya, banyak sampah, benar. Lalu apalagi masalah yang timbul selain banjir dan banyak sampah? Iya, benar. Bau yang tidak sedap, bau lingkungannya. Karena apa? Banyak sampah yang berserakan. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Kegiatan tersebut dilakukan orang dewasa. Menurutmu, kegiatan apa yang bisa dilakukan anak-anak seusiamu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membersihkan lingkunganmu? Jawabnya adalah melakukan kegiatan yang sesuai kemampuan. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Apa itu contohnya? Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Lalu kamu juga bisa misalnya kalau punya sapu lidi di rumah ya, kamu sapu halaman rumahmu. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang ringan yang bisa dilakukan anak seusia kamu. Sudah? Jadi itu ya kegiatannya, kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan. Oke, kita lanjut ke halaman 111. Fandi sakit. Fandi sudah 4 hari tidak masuk sekolah. Fandi dirawat di rumah sakit karena sakit tifus. Lingkungan rumah Fandi memang kotor. Banyak sampah menumpuk dan berserakan sehingga menjadi tempat lalat dan tikus bersarang. Sebagai tetangga, ibu mengajak Vita dan Gary menengok Fandi di rumah sakit. Vita melihat wajah Fandi memang masih terlihat lesu. Fandi masih harus beristirahat. Vita dan Gary menghibur Fandi. Ternyata Fandi bersedih karena sudah 4 hari tertinggal pelajaran di sekolah. Nah, ini akibat dari banyaknya sampah yang menumpuk. Nah, akibatnya si Fandinya sakit ya. Oke, kita langsung saja ke yang ayo berlatihnya. Dalam bacaan di atas terdapat masalah. Cari dan tuliskanlah masalah yang terdapat dalam bacaan di atas. Ada 2 masalahnya. Yang pertama, kamu tulis ya. Lingkungan rumah Fandi kotor. Tuh, masalah yang pertama. Lingkungan rumah Fandi kotor. Yang kedua, masalahnya adalah banyak sampah menumpuk dan berserakan sehingga menjadi tempat lalat dan tikus bersarang. Miss Nora ulang ya. Masalah yang pertama adalah lingkungan rumah Fandi kotor. Lalu masalah yang kedua adalah banyak sampah menumpuk dan berserakan sehingga menjadi tempat lalat dan tikus bersarang. Itu masalahnya ya. Lalu kita lanjutkan ke halaman 112. Nah, yang ayo berlatih ini PR kamu di rumah ya. Yang nomor 1-nya aja. Yang membuat 5 kemungkinan ya. Itu PR kamu di rumah. Nah, ini totalnya adalah 660. Jumlah kantong plastiknya ya. Oh tidak, salah. Bawang putihnya ada 660. Nah, kita diminta untuk membuat berapa bawang putih dalam 1 kantong plastik. Nah, jadi berapa kali berapa sama dengan 660. Itu intinya ya. Jadi kamu diminta untuk mencari berapa kali berapa sama dengan 660. Atau bawang putih
banyaknya bawang putih dalam setiap kantong plastik. Kamu diminta untuk membuat 5 kemungkinannya. Sama seperti pelajaran kita yang sudah kita pelajari ya, yang sudah kita kerjakan sama-sama bahkan ada yang PR juga. Ya, kamu kerjakan. Yang di bawahnya itu tidak usah, itu kita lengkap saja. Oke, hanya yang membuat 5 kemungkinan jumlah kantong plastik yang dibutuhkan dan banyaknya bawang putih dalam setiap kantong plastik. Itu aja yang kamu kerjakan. Oke, sekian pelajaran kita. Nanti kita sambung lagi di jam 9:30. Dadah anak-anak.